Film ini dibuka dengan menarasikan kisah kehebatan ninja Jepang dalam Perang Pasifik yang menjadi musuh terberat sekutu. Bahkan, MacArthur, Panglima Besar Perang Sekutu, nyaris saja tewas di tangan ninja Jepang bila saja ninja yang pro-Amerika tidak segera datang menolongnya. Kejadian tersebut jelas membuat para sekutu marah, sehingga membuat sang panglima tertinggi sekutu segera memerintahkan pemerintah Jepang agar menyerahkan daftar pasukan ninja serta membubarkan organisasi ninja yang ada. Tetapi ketika 70 tahun berlalu dan dunia mulai memasuki perang agama, etnis, serta terorisme, sisa-sisa kehebatan ninja pun akhirnya muncul kembali. Dengan ditemukannya sebuah mayat prajurit yang jika dilihat dari bekas peninggalan lukanya itu, maka hanya pasukan ninja Jepanglah yang bisa melakukannya. Dan dari hasil penyelidikan itu, ditemukan sebuah fakta kalau para ninja elit yang masih hidup sampai sekarang ini terlibat dalam pembunuhan hingga aksi sabotase secara rahasia. Dan dari sekitar 200.000 ninja yang ada di muka bumi, 90%-nya konon berada di negara Jepang. Di sebuah rumah milik seorang penulis novel yang bernama Yoshida, dia sedang mengajukan premis novelnya kepada Suzuki agar tulisannya itu bisa naik ke percetakan. Tetapi meskipun Yoshida sudah berusaha, pengajuannya itu kembali ditolak oleh Suzuki dan Suzuki meminta Yoshida untuk kembali mengulang tulisannya itu dari awal. Yoshida sebenarnya sudah menyiapkan premis lainnya, jika andai saja premis miliknya itu gagal. Tetapi karena Suzuki tiba-tiba menerima sebuah pesan dari pemimpinnya untuk menangkap ninja asing di distrik Nerima, dia pun lalu segera pamit meninggalkan Yoshida sendirian di rumahnya. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Suzuki pun akhirnya menemukan ninja asing tersebut. Dia lalu mengejar ninja itu, tetapi tiba-tiba dia mendapatkan serangan mendadak dari ninja asing tersebut sehingga pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. どこの組織の回し者か知らないけど、あなた一人にやられるほど忍びはやわじゃない。Seorang pengawas dari ninja kelas menengah yang bernama Kato terlihat sedang mengawasi pertarungan itu bersama dengan Ozu untuk menguji seberapa layaknya Suzuki mengemban tugas yang akan diberikannya nanti. 八谷君の出る幕ではないと思うけどな。鈴木次第だな。Suzuki sangat kewalahan dalam menghadapi ninja asing tersebut. Bahkan tembakan kejut listrik yang dilepaskan oleh Suzuki ke tubuh pria itu tidak serta-merta membuat ninja itu pingsan. Malahan, Suzuki dalam keadaan terpojok sebab ninja asing itu berniat ingin membunuh dirinya menggunakan senjata api ninja rakitan. Tetapi untung saja, seorang ninja kelas bawah lainnya datang untuk menyelamatkan dirinya. Nani? Dalam sekejap mata, Kuro berhasil melumpuhkan ninja asing itu. Tetapi karena dia tidak ingin mendapatkan pujian ataupun kredit dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, Kuro pun pergi meninggalkan Suzuki di sana sendirian. Dan inilah Under Ninja. Kuro yang terlalu gabut dengan hidupnya hanya bermain Fukiya menggunakan tusuk gigi sebagai peluru sambil rebahan di dalam kamarnya. Tak lama, Kato pun datang dengan membawa sebuah kotak yang akan diberikannya kepada Kuro, sambil bercerita kalau saat ini telah banyak ninja yang tidak mempunyai pekerjaan serta melarikan diri dari organisasi resmi ninja Jepang yang bernama NIN. Dan Kato mengingatkan Kuro untuk jangan pernah mencoba kabur dari NIN jika tidak ingin hidupnya berakhir seketika.
Kato lalu memberikan sebuah pekerjaan kepada Kuro, serta sebuah kotak kardus berisikan perlengkapan bekerjanya demi mendukung Kuro dalam membasmi ninja bawah tanah yang dikenal dengan sebutan UN, sebuah organisasi ninja yang memisahkan diri dari Nin dan terus berada di bawah tanah selama 70 tahun lebih semenjak perang. Kato ingin Kuro menyelesaikan misi rahasia ini dengan menyamar sebagai seorang murid SMA Kodan, dan Kato telah menyiapkan segala yang Kuro butuhkan, termasuk kunci jawaban untuk tes masuk sekolah yang nanti akan Kato persiapkan di sekolahannya. Tiba-tiba di tengah obrolan mereka, salah satu tusuk gigi itu jatuh dari langit. Kuro lalu mencoba menangisnya, tetapi malah disangka ingin menyerang Kato. 目つぶしか。いえ、天井から爪楊枝が落ちてきまして。10点。Sepeninggalnya Kato, Kuro lalu membuka kardus yang berisikan seragam sekolah SMA Kodan serta sebuah jaket canggih yang mempunyai kemampuan menghilang serta bisa melindunginya dari serangan benda tajam maupun senjata api. おー、すげえ。おー、透明になった。 Tak lama, tiba-tiba dari arah kamar mandi, Kawado meminta tolong Kuro untuk mengambilkan tisu karena tisu itu berada di posisi yang jauh dari jangkauan Kawado. Tetapi Kawado mewanti-wanti Kuro untuk tidak melihat dirinya bila tidak ingin nyawanya menjadi taruhannya. Dengan teknik ninja, Kuro pun mengambil tisu yang jauh dari posisi Kawado. Tetapi di saat memberikan tisu itu, dia malah tak sengaja melihat Kawado yang sedang boker. どうぞ。あ、似てんじゃねえよ。お詫びの品です。 Sebagai permintaan maafnya, Kuro memberikan sekaling bir kepada Kawado. Mereka berdua lalu minum, sampai-sampai Kawado harus tepar tak sadarkan diri sebab terlalu banyak meminum bir yang diberikan dirinya. Kuro lalu membawa Kawado yang tepar masuk ke kamarnya. Tetapi ketika dia akan kembali ke kamarnya, dari jalanan terdengar suara Ono yang kegirangan setelah dirinya diterima bekerja. Ono sangat marah kepada Kuro karena kenapa kaleng birnya bisa habis. Sebab hanya Kurolah yang mempunyai akses langsung masuk ke dalam kamarnya. Kuro mencoba mengelak tuduhan Ono, serta meminta maaf sambil menutup pintu gesernya. Ono pun membuka lagi pintu itu, lalu kembali menginterogasi Kuro. Tetapi Kuro hanya diam, yang kemudian kembali menutup pintu geser itu hingga akhirnya Ono menyerah, mengaku kalah dalam perdebatan tersebut. なんでビール全部もうどうしてくれるんだよねえちょっとビール楽しみにしてたのにやっと仕事が決まったんだよなんで楽しみにしてたのにEsok paginya, Kuro pun telah sampai ke SMA Kodan distrik Nerima, tempat di mana dia ditugaskan menyamar. Dia sempat bengong di pintu masuk sekolah sebelum seorang gadis bernama Ayaka Noguchi menegur Kuro agar tidak menghalangi jalan masuk. Mereka berdua lalu sempat berdebat kecil tentang alasan apa yang membuat Kuro di musim panas ini memakai jaket. Namun belum juga masalah itu terselesaikan, Pak Shinobu datang meminta mereka berdua untuk segera masuk ke dalam kelas. Di ruang kelas, Pak Shinobu memberikan mereka berdua sebuah lembar ujian untuk mereka berdua selesaikan sebelum mereka diterima di sekolah ini. Kuro memanglah murid baru di sekolah itu, tetapi Ayaka merupakan murid asli SMA di sana. Namun karena di saat ujian sekolah dia tidak masuk, maka dia pun diharuskan mengikuti ujian itu bersama dengan Kuro. Kuro pun masih terlihat berkeliling mencari bangku untuk mengerjakan soal ujian. Sampai akhirnya dia memilih bangku yang bersebelahan dengan Ayaka. Ayaka jadi salah tingkah dan menganggap kalau Kuro tertarik dengan dirinya, namun ternyata itu adalah lokasi tempat di mana jawaban lembar ujian yang sebelumnya diberikan oleh Kato. Mereka berdua pun mulai mengeluarkan alat-alat tulis dari dalam tas, dan dengan teknik sandi ninja, Kuro mulai membaca jawaban soal ujian dari butiran beras berwarna di lantai. Kuro percaya diri mengerjakan ujian itu dengan tenang, tetapi teriakan Ayaka yang tak sengaja melihat beras berwarna itu membuat dirinya agak panik, sebab Pak Shinobu datang mendekati mereka berdua. あ、それ触ると皮膚が腫れるやつですよ。
Untuk menyelamatkan triknya, Kuro pun sempat mengarang cerita bahwa itu adalah jenis telur serangga berbahaya yang jika disentuh akan menyebabkan orang tersebut keracunan. Tak mau hidup mereka dalam bahaya, Pak Shinobu lalu minta Ayaka untuk mengambil sebuah sapu agar telur-telur itu bisa mereka buang. Mendengar hal itu, Kuro pun lalu mengulur-ulur waktu agar dia bisa segera menyelesaikan soal-soal itu dengan berpura-pura menjatuhkan sebuah penghapus lalu menyumpit pantat Ayaka. Kuro pun lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk segera mengerjakan lembar ujiannya. Tetapi karena Pak Shinobu panik melihat Ayaka berteriak, dia malah tak sengaja menginjak kunci jawaban soal ujian. Tak ingin semua jawaban itu hilang, Kuro lalu menginjak beras berwarna yang tersisa menggunakan kakinya. Dan dengan ilmu teknik ninjanya, Kuro membuat dirinya kencing di celana hingga membasahi lantai tersebut. Kuro pura-pura menangis atas tindakan yang dilakukannya tersebut dan mengatakan kalau saat ini dia sangat panik hingga tak sengaja malah ngompol di celana. Pak Shinobu yang melihat itu pun sangat kasihan, yang kemudian membawa Kuro ke toilet sementara Ayaka akan membersihkan lantai yang basah tersebut. Sepulangnya dari sekolah, Kuro mengajak Ayaka untuk pulang bersama dengan dirinya. Bahkan Kuro sempat mengajak Ayaka untuk mampir sebentar ke rumahnya. Awalnya, Ayaka menolak sebab merasa tidak etis kalau dia harus masuk ke kamar laki-laki. Tetapi karena rasa penasarannya, Ayaka pun mau mampir sebentar ke rumah Kuro. Namun bukannya masuk ke dalam kamar, Kuro malah membawa Ayaka naik ke atas genteng. Meskipun perilaku Kuro sangatlah aneh, Ayaka pun tetap mengikuti kemana Kuro yang kemudian mengobrol banyak hal membicarakan segala sesuatu yang ada di SMA Kodan. Ayaka lalu pun memulai ceritanya dengan menceritakan seorang siswa yang bernama Eita menjadi korban perundungan sekolah akibat perbuatannya sendiri setelah kepergok merekam video diam-diam di dalam toilet cewek. Ayaka juga menjelaskan kalau dulunya sekolah mereka adalah bekas fasilitas militer, sehingga terdapat semacam ruang bawah tanah yang terletak di hutan belakang sekolah. Ayaka juga bercerita tentang adanya seorang pengawas sekolah yang sangat misterius, yang konon katanya sudah berada di SMA Koden sejak 20 tahun yang lalu. Merasa kalau hari sudah semakin sore, Ayaka pun pamit pulang, tetapi ketika dia berjalan menapaki genteng rumah itu, tak sengaja dia malah menginjak bagian genteng yang sudah rapuh, sehingga menyebabkan dirinya jatuh dari atas rumah. Kuro pun melompat, mencoba menangkap tubuh Ayaka yang terjatuh, dan malah tak sengaja membuka airbag di jaket canggih miliknya. Meski berhasil diselamatkan, Ayaka ternyata sudah pingsan dengan wajah yang absurd, sehingga membuat Kuro berinisiatif menggendong Ayaka pulang ke rumahnya. Ketika Ono sedang memakai BH milik Kawado, dia dibuat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Kuro dari balik pintu geser. Kuro yang penasaran tentang alasan apa Ono memakai BH milik Kawado, lalu mengajaknya minum sake agar Ono mau bercerita tentang kenapa dia memakai BH milik Kawado. Ono pun lalu bercerita kalau 2 hari yang lalu ketika dia pulang bekerja, tak sengaja dia melihat BH itu melayang di langit. Dia melompat, menggapai BH tersebut, tetapi juga merasakan seperti adanya hantu yang mengawasinya dari bawah. Mendengar cerita itu, Kuro pun menduga kalau itu hanyalah sebuah drone yang digunakan anak-anak di sekitaran mereka untuk berbuat usil. Jadi dia meminta Ono untuk tidak perlu khawatir dengan hal tersebut, sebab yang lebih terpenting daripada itu adalah dia tidak perlu lagi memakai BH milik Kawado. Malamnya, Kuro pun membuat pancingan dengan meletakkan BH itu agar dia tahu tentang siapakah orang yang selama ini telah berbuat usil di tempat tinggal mereka. Dan tak lama, seorang pemuda datang, keremakan jebakan tersebut sehingga harus mendapatkan hukuman dengan tongkat kejut milik Kuro. Pemuda itu ternyata Eita, seorang siswa yang pernah diceritakan oleh Ayaka sebelumnya. Eita pun lalu berpura-pura melanjutkan pingsannya, berharap Ono dan Kuro tidak bertanya apa-apa tentang dirinya. Tetapi ketika Kuro mengatakan kalau dia adalah teman dari Ayaka, Eita pun terbangun, tak menyangka kalau Kuro merupakan teman dari Ayaka. Kuro mengatakan
kalau dia juga tahu tentang bagaimana perundungan yang selama ini menimpa Aita, sebab Ayaka telah menceritakan semuanya kepada dirinya. Jadi yang diinginkan Kuro adalah Aita mau melanjutkan sekolahnya, sebab Kuro akan selalu melindungi Aita dari perundungan anak-anak SMA Kodan selama di sekolahan, karena mulai besok dia akan bersekolah di SMA Kodan. 隣のおばちゃんが日当たり悪いからってうちで干してあげてたやつ。川戸さんのじゃないんですね。当たり前じゃん、こんなの着ないよ。 Di keesokan paginya, nampak seorang pemuda berlari dari kejaran senjata shuriken yang mengejar dirinya. Seorang ninja yang sudah memakai setelan baju transparan pun muncul mengambil shuriken itu dan berkata bahwa satu-satunya jalan keluar bagi ninja yang kabur dari Nin hanya dengan bergabung bersama dengan Under Ninja. Saruta pun mengatakan kalau dia lari bukan untuk bertahan hidup, tetapi hanya demi mengetes kemampuannya karena dia tidak peduli tentang peperangan antara ninja Un maupun ninja Nin. Bahkan jika dia pun harus mati saat ini juga, Saruta akan menerima semuanya dengan perasaan bahagia. Yoshida saat ini sedang terlihat menulis sebuah novel, tetapi karena sebelumnya dia menulis novel sejarah tidak laku, dia pun mengalihkannya dengan menulis novel fiksi spekulatif. Dia lalu membuka kunci pintu kamarnya, lalu rebahan di kasur dan berharap kejadian di masa lampau bisa kembali terjadi. Sedikit cerita beberapa tahun lalu, ketika Yoshida akan tidur, seorang ninja laki-laki menempelkan katana di lehernya yang kemudian menceritakan tentang sebuah peristiwa mengenai 7 orang ninja melawan 200 pasukan di kedutaan besar, dan dia adalah salah satu ninja di antaranya. Hamane lalu meminta Yoshida untuk menulis kisah itu di novelnya, yang malah tak sengaja membuat Yoshida terkenal setelah menulis cerita itu. Sejak saat itu, beberapa ninja lainnya kembali datang dan menceritakan kisah mereka kepada Yoshida. Berbagai macam cerita mereka ceritakan, dari penangkapan pembunuh berantai, memenangkan perburuan Air Max, serta cerita tentang keinginan seorang ninja wanita yang ingin menghancurkan semua ninja yang ada di muka bumi ini. 地上の忍びどもはすべて滅ぼす。あの忍者を滅ぼす。なぜ？ Esok paginya, Kuro pun berangkat sekolah bersama dengan Aita. Tetapi sebelum menuju ke sekolah, Kuro mampir dulu ke rumah Ayaka agar mereka bertiga bisa berangkat bersama menuju ke sekolah. Ayaka sangat terkejut melihat keberadaan Aita yang bersama dengan Kuro. Tetapi Aita tak kalah terkejutnya melihat Ayaka bisa dekat dengan seorang laki-laki. Selama perjalanan mereka bertiga menuju ke sekolah, Ayaka pun sedikit mengungkit tentang peristiwa Aita merekam video di toilet siswi SMA Kodan dan bertanya tentang tujuan apa yang Aita inginkan dari perbuatannya itu. Aita pun lalu mengatakan, kalau sebenarnya waktu itu dia hanya ingin melaporkan ke guru tentang adanya penyadap di dalam toilet, namun malah justru dia sendiri yang disalahkan. Mendengar hal itu, Kuro pun akan berhati-hati dalam segala tindakan yang akan dilakukannya, sebab terasa aneh saja jika di sekolah ditemukan sebuah penyadap. Mereka bertiga pun akhirnya telah sampai di kelas mereka, dan sementara Kuro memperkenalkan dirinya di hadapan teman-teman sekelasnya, Aita pun nampak berjalan menuju ke bangku belajarnya. Tetapi Azuma malah menghalangi Aita dengan kakinya yang tentu saja membuat Kuro tidak bisa tinggal diam begitu saja. Dengan menggunakan kakinya, Kuro pun menggerakkan kaki Aita untuk menginjak kaki Azuma. Dan Yamada yang melihat itu sangat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Kuro. Kuro lalu duduk di kursinya dan tak menyangka kalau di sampingnya itu merupakan seorang wanita bernama Sato, sebuah nama marga Jepang yang sangat dikagumi oleh Kuro. Tak lama, sebuah laser merah dari sebuah boneka mengarah ke wajah Kuro, sehingga membuatnya bergegas keluar, tak memperdulikan peringatan dari guru di kelasnya. Kuro lalu bertemu dengan Hachiya, seorang ninja dari kelas bawah yang kemudian bercerita kalau sewaktu Kuro menghabisi ninja asing di jembatan, dia juga berada di sana. Waktu itu sebenarnya adalah tugasnya untuk menghabisi ninja itu. Namun karena kedatangan tiba-tiba Kuro di sana, dia malah tidak jadi mengukur seberapa tingginya teknik ninja miliknya. Selain mereka berdua, seorang pengawas sekolah yang juga merupakan seorang ninja terlihat sedang mengawasi mereka dari gedung lainnya. Awanama pun lalu sedikit menunjukkan teknik ninjanya di hadapan Kuro dengan mengetahui seberapa banyak uang yang ada di kantong celana Kuro hanya dengan menggunakan pendengarannya saja. Kuro pun dibuat kagum
Namun belum juga dia ingin menemui Awanama, Hachiya mengatakan kalau saat ini Eita sedang dirayu oleh Yamada yang memintanya untuk membawakan kardus yang dibawanya. Tak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Eita, Kuro pun menuruni gedung dengan gaya ninjanya dan tak sengaja dilihat juga oleh Sato yang kebetulan tak jauh dari tempatnya. 気づかれた Eita mengikuti kemanapun Yamada melangkah, tanpa menyadari kalau ternyata dia sudah dijebak agar bisa bertemu dengan Azuma serta Nohechi. Misi berhasil. Yamada pun segera pergi, dan Azuma serta Nohechi mulai membuli Eita di belakang gedung sekolah. Melihat pembulian itu, Kuro pun tidak bisa tinggal diam begitu saja, yang kemudian berjalan pelan dengan menggunakan kardus untuk menutupi wajahnya serta jaket transparannya. Azuma berusaha melawan Kuro, tetapi itu hanya percuma saja. Begitu juga Nohechi, namun menggunakan Eita sebagai medianya. Ayaka yang nampaknya mempunyai sedikit perasaan lebih kepada Kuro daripada hanya sekedar pertemanan, terlihat sangat cemburu dengan Sato karena waktu di kelas mereka begitu sangat dekat, yang lalu bertanya kepada Sato tentang obrolan apa yang mereka bicarakan sewaktu berada di dalam kelas. Sato pun mengatakan kalau Kuro hanya begitu sangat terkesima dengan marga keluarganya, sehingga membuat Sato agak menyukai Kuro karena sikapnya yang juga misterius. Tiba-tiba Kuro lewat, yang kemudian bertanya kepada mereka berdua tentang di manakah keberadaan dari pengawas sekolah. Mereka berdua pun seperti berebut memberitahukan tentang di mana tempat keberadaan pengawas sekolah tinggal, seakan-akan mencari perhatian kepada Kuro. Sesampainya di tempat pengawas sekolah, Awanama pun lalu menyambut Kuro dengan katananya. 何が目的で潜入した？それはこっちが聞きたいんだがな。 Kuro memperingatkan Awana untuk tidak berbuat lebih dari ini karena apapun tindakan yang dilakukan oleh Awanama, Ton telah mengarahkan lasernya kepada dirinya. Mendengar nama Ton membuat Awanama sedikit bernostalgia, sebab Ton merupakan alat canggih milik Nin yang bisa mengincar ninja dimanapun mereka berada. Jigoku no kama no futa ga ima aita yo, Kuro-kun. Kuro pun keluar dengan perasaan terkejut karena tak menyangka ninja kelas bawah seperti dirinya bisa menggunakan Ton. Tetapi yang membuat dirinya lebih terkejut adalah keberadaan Yamada di luar sana karena menatap dirinya dengan tatapan senyuman yang penuh misterius. Yoshida saat ini terlihat sedang berendam di bak mandi sambil bersenandung. Setelah itu dia kembali ke ruang kerjanya. Namun keberadaan Suzuki yang tiba-tiba sudah berada di sana membuat mereka berdua canggung karena kedatangan Suzuki ke sana hanya demi mengambil naskah novel milik Yoshida. Sementara itu di sebuah minimarket, ninja transparan kembali berulah dengan mengacak-ngacak makanan yang berada di rak lalu melemparkan sebuah shuriken yang berhasil dibelah oleh sang penjaga minimarket menggunakan katana. Sang penjaga sangat percaya diri bisa mengalahkan siapapun yang ingin membunuh dirinya. Tetapi dia tak menyangka kalau sang ninja transparan itu tiba-tiba sudah berada di hadapan dirinya. Berita kematian salah satu ninja kelas bawah Nin oleh Ninja Un sampai juga di ponsel Suzuki. Bahkan tak berselang lama, dirinya pun mendapatkan serangan tiba-tiba dari Ninja Un tersebut. Suzuki tak menyangka kalau para Ninja Un mendapatkan perlengkapan jaket transparan yang menutupi seluruh tubuh. Padahal itu sangat dilarang oleh para asosiasi ninja serta pemerintah. Dia pun mengeluarkan tongkat kejutnya untuk melawan Ninja Un. Tetapi kehadiran Sato tiba-tiba di sana membuat Ninja Un mempunyai pilihan lainnya dalam membunuh Suzuki. Melihat adanya Sandra, Suzuki lalu meminta Ninja Un untuk melepaskannya.
Dan Ninja Un yang mendengar suara dari Suzuki tidak jadi membunuh mereka berdua di sana sebab Ninja Un teringat kalau Suzuki dulu adalah wanita yang sempat dicintainya. Ninja Un lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Namun sebelum dia pergi, Ninja Un mengatakan kalau kematian Sato tidaklah di sini melainkan di SMA Kodan. Di SMA Kodan, Eita yang mengagumi Yamada dibuat terkejut tatkala melihat Yamada yang mempunyai hobi mengupil. Namun belum juga rasa terkejutnya menghilang, Nohechi tiba-tiba muncul membenturkan kepala Eita yang kemudian meminta Eita untuk mengikutinya. Eita sangat ketakutan karena menduga kalau Nohechi akan membalas dendam atas perbuatannya kemarin. Tetapi di luar dugaan, Nohechi malah bersujud memohon kepada Eita agar dia mau mempertemukannya dengan Kuro. Sebab Kuro adalah seorang laki-laki yang selama ini sangat dia tunggu. Tiba-tiba Kuro muncul dari belakang dan Nohechi yang berambisi menjadi preman nomor 1 di SMA Kodan lalu mengutarakan keinginannya kepada Kuro kalau dia ingin menantang seorang legenda preman SMA Kodan yang saat ini bersembunyi di gedung bawah tanah bernama Saemon Saburo tetapi dengan bantuan dari dirinya. Nohechi memang tidak mengetahui detail tentang orang tersebut sebab Yamada lah yang memberitahukan semua ini kepada dirinya pagi hari tadi. Kuro sebenarnya tidak terlalu peduli dengan semua ini. Namun karena kegilaan Kuro yang sangat menyukai nama marga-marga langka yang ada di Jepang, dia pun menyetujui permintaan Nohechi sebab marga Saburo hanya tinggal 10 di dunia ini. Malam harinya, Kuro meminta persetujuan Kato terkait rencananya yang akan menuju ke ruang bawah tanah SMA Kodan untuk memastikan suatu hal. Kato pun mengiyakan permintaan Kuro dan berpesan untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya lagi sebab ninja transparan sudah semakin merajalela. Padahal pemerintah sudah melarang adanya ketransparanan 100% pada tubuh di perangkat teknologi yang digunakan oleh ninja. Kato tidak ingin terjadi sesuatu hal yang mengerikan di sekolah. Maka dia pun akan mengirim juga Suzuki ke sekolah untuk membantu dia dan juga Hasia di SMA Kodan. Melihat kedua orang tuanya tertawa bahagia menertawakan berita yang ada di televisi, ayahku memilih untuk masuk ke dalam kamarnya saja. Dia lalu rebahan dan terbayang wajah Kuro berhayal jika andai saja di masa depan mereka berdua pacaran. Akan tetapi, ketika enak-enaknya berhayal, Ayaka pun dikejutkan dengan sepasang bola mata tepat di hadapannya. Kuro meminta Ayaka untuk berhenti berteriak, sebab tujuannya ke sini adalah untuk memperingatkan Ayaka agar besok jangan pergi ke sekolah, sebab sekolah akan lenyap. Kuro tidak bisa menjelaskan itu secara detail, tetapi intinya, dia tidak ingin Ayaka berada di sekolah besok. Esok paginya, ketika Azuma akan memasuki gerbang sekolah, tiba-tiba kepalanya putus ditebas oleh Ninja Un yang memulai misinya untuk membantai seluruh orang yang ada di SMA Kodan. Sementara itu, Ayaka yang semalam telah dilarang Kuro pergi ke sekolah, bertemu dengan Tuat Awanama untuk bertanya tentang di mana Kuro berada sebab semalam dia berkata kalau sekolah ini akan lenyap. Mendengar hal itu, Awanama pun menduga kalau perang besar akan kembali terjadi di sekolah ini dan menitipkan sebuah barang kepada Ayaka agar diberikan kepada Kuro jika nanti dia bertemu dengan dirinya. Di pusat komunikasi Nin, Ozu memberikan kabar kepada Suzuki dan Hasia bahwa Ninja Un sudah mulai menyusup ke SMA Kodan. Mereka berdua diperintahkan untuk bersiaga kalau-kalau Ninja Un muncul di hadapan mereka. Sementara itu, Kuro terlihat sedang menuju ke markas bawah tanah bersama dengan Nohechi dan Eita. Namun sesampainya di sana, dia lalu masuk sendirian, meninggalkan Nohechi dan Eita yang ketakutan bila harus ikut serta masuk ke dalam sana. Di dalam kelas, ketika para murid sedang belajar, mereka dikejutkan dengan keberadaan Azuma yang masuk tanpa kepala dan dengan cepat, Ninja Un mulai membantai semua orang yang ada di dalam kelas tersebut. Murid-murid pun berhamburan berlari keluar dari dalam kelas. Dan Ayaka yang melihat semua murid pada berlari ketakutan hanya bisa berdiri kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Dari gedung sebelah, seorang murid yang sedang makan di toilet juga dibuat terkejut mendapati sebuah surikan yang dilempar oleh Ninja Un ke dalam toilet. Ninja Un ingin membunuh murid tersebut, tetapi karena menilai kalau murid itu terlalu aneh sebab makan di toilet, Ninja Un pun lalu membiarkan dia untuk tetap hidup. Suzuki berjalan menyusuri lorong kelas sambil mendengarkan situasi sementara di sekolah yang diumumkan kepala sekolah melalui pengeras suara.
Tak berselang lama, Awanama pun juga memberikan pengumuman kepada semua murid yang ada di SMA Kodan agar tetap berada di kelas masing-masing. Tak lupa, dia juga memberikan kode kepada Suzuki dan juga Hachiya kalau Ninja Un kini berada di gedung lainnya. Awana pun lalu meminta Suzuki untuk menemukan keberadaan Ninja Un tersebut, karena jika tidak mereka segera temukan, maka bisa saja murid-murid di SMA Kodan mati semuanya. Ninja Un mulai menggila, membantai semua murid-murid SMA Kodan yang berada di lorong sekolah. Suzuki pun kembali berjalan menyusuri lorong sekolah mencari keberadaan Ninja Un. Dan tak lama, Ninja Un muncul dari belakang mendekati Suzuki yang kemudian menunjukkan siapakah sebenarnya dia kepada Suzuki. Ninja itu bernama Saruta, yang dulunya sewaktu mereka berdua di akademi, dia mempunyai rasa terhadap Suzuki. Tetapi karena Suzuki merasa tidak mempunyai teman seperti Saruta, membuat Saruta sangat kesal yang kemudian mengayunkan katananya dengan niatan membunuh Suzuki di tempat tersebut. Suzuki pun terdesak, sampai-sampai tendon kakinya harus terluka, tetapi untung saja ketika Saruta ingin membunuhnya, Kato datang untuk menyelamatkan dirinya. Suzuki. Kato Ninja. Sebagai ninja kelas menengah, bukanlah hal sulit bagi Kato mengalahkan Saruta. Bahkan di saat Saruta mengaktifkan mode transparan, dia mempunyai akal dengan menyiramkan cairan ke tubuh Saruta agar dia bisa mendeteksi keberadaan Saruta. Saruta berhasil kabur, tetapi untung saja Kato telah menyimpan data pertarungannya dengan Saruta melalui kacamata canggihnya. Ayaka bertemu Eita untuk bertanya tentang di mana keberadaan dari Kuro. Eita menjawab kalau saat ini Kuro tengah berada di markas bawah tanah yang ada di SMA Kodan. Mendengar hal itu, Ayaka pun lalu menuju ke sana. Dan tiba-tiba satu muncul yang kemudian mengajak Eita masuk ke dalam sekolah menolong Suzuki yang tengah mengobati kakinya. Satu lalu memohon kepada Eita agar mau memampah Suzuki, sebab dia tidak bisa berjalan sempurna karena tendon Achilles di kakinya putus terkena katana dari Saruta. Sementara itu, Kuro terus berjalan menyusuri ruang bawah tanah sekolah hingga bertemulah dia dengan seorang ninja wanita dari Ninja Un yang tak lain dan bukan adalah Yamada. Kembali ke sekolah, Saruta pun berjalan melewati lorong sekolah untuk menemui Hachiya. Karena sebenarnya target utama Saruta di sekolah ini adalah untuk menghabisi Hachiya yang merupakan cucu dari Tara, salah satu dari ninja 7 panglima legendaris. Saruta terdesak dengan tubuh yang sudah terkunci oleh senjata Ton. Tetapi belum sempat Ton itu ditembakkan, Saruta berhasil melepaskan diri dari Hachiya. Tanpa basa-basi, Kuro menyerang Yamada dengan sebuah bom yang dapat dihindari oleh Yamada dengan mudahnya. Kuro mencoba melawan Yamada dengan sekuat tenaga, tetapi Yamada termasuk ninja kelas bawah yang kemampuannya setara dengan ninja kelas menengah. Bahkan menghadapi Kuro, Yamada masih bisa selalu tersenyum lebar sebab dia merasa kalau kemampuan Kuro masih di bawahnya. Sato dan Eita memampah Suzuki ke ruang aula olahraga dan dengan arahan Awanama melalui alat apar, mereka berhasil menemukan tempat rahasia pintu keluar ruang bawah tanah Under Ninja yang merupakan bekas pabrik rahasia zaman dulu. Sesampainya di dalam, Suzuki lalu menjelaskan kepada mereka berdua bahwa tempat ini dulunya merupakan pabrik uang palsu yang digerakkan oleh Ninja Un, serta menjadi tempat pereksekusian ribuan wanita dan anak yang bekerja di tempat ini.
Kembali ke pertarungan Yamada dan Kuro, terlihat Kuro yang sangat kewalahan dalam menghadapi Yamada. Yamada pun memancing Kuro agar menggunakan ton, karena itu adalah satu-satunya cara untuk Kuro mengalahkan dirinya. Tetapi karena Kuro tahu jika dia menggunakan ton niatan Un tercapai, dia enggan melakukan itu sebab hal itu juga yang bisa memudahkan Un untuk mendeteksi koordinat dari senjata ton yang selama ini mereka incar agar bisa menguasai bumi. Yamada hanya tersenyum karena Kuro telah mengetahui semua rencananya, dan tak lama sebuah roket canggih pengantar katana Yamada pun datang. Katana だとすぐ勝負ついちゃうのよね。 Sementara itu di luar angkasa, kedua salah satu ninja Un telah sampai di satelit Nin setelah mereka mendapatkan lokasi pasti satelit akibat pertarungan Saruta dengan Hachiya. Kato yang menyadari hal tersebut mengabari Ozu agar dia memperingatkan semua ninja yang ada di bumi bersiap dengan kemungkinan buruk yang terjadi. Hachiya berlari di rooftop gedung sekolah dan langsung menyerang Saruta, namun ternyata jaket yang dikenakannya itu hanyalah pengalihan sebab Saruta sudah bersiap menyerang Hachiya dari belakang. Hachiya hampir saja mati, tetapi untung saja Kato segera datang menghunduskan katananya ke tubuh Saruta. ここを出るぞハチヤ。黒さんはあいつならきっと大丈夫だ。 Ayaka pun datang ke markas bawah tanah tempat di mana Kuro bertarung untuk memberikan benda titipan dari Awanama yang ternyata adalah sebuah cincin pemanggil katana yang dibawa oleh drone. Dan dengan katana itu, Kuro pun melakukan perlawanan balik terhadap Yamada. Ternyata serangan itu merupakan sebuah pandangan bayangan rencana dari Kuro untuk menyerang Yamada. Kuro pun mencoba membayangkan kembali rencana lainnya, tetapi hasilnya sama saja dengan pandangan yang pertama. Tak ada pilihan lainnya, Kuro pun nekat untuk menyerang Yamada dengan rencana lainnya, meskipun dia tetap harus mati juga dalam pertarungan itu.こうなったら相打ち覚悟で懐に飛び込むしかないか。 Sebelum kematiannya, Yamada memberitahu bahwa tujuan mereka adalah menghancurkan SMA Kodan serta menghancurkan kisah konyol yang selama ini beredar. Dan tak lama Yamada pun mati, dan Kuro lalu meminta Ayaka untuk pergi meninggalkan dirinya saja sebab kondisinya yang sudah terlalu parah. Namun meskipun dia melihat kondisi Kuro yang seperti itu, Ayaka enggan untuk meninggalkan Kuro dan tetap membawa Kuro untuk pergi dari sana. Sementara itu di markas Nin, 7 panglima legendaris ninja mendapatkan informasi kalau telah ada ninja Un yang menyusup ke satelit Ton, dan tujuannya untuk mengambil data milik Nin serta mengambil alih kontrol Ton. Mereka pun sangat panik, yang lalu meminta bawahannya untuk segera meledakkan satelit Ton. Namun belum juga satelit itu meledak, ninja Un berhasil masuk ke dalam satelit, agar dia bisa menembakkan laser dalam skala besar untuk menghancurkan SMA Kodan. Eita, Suzuki, dan Sato berhasil keluar dari jalan rahasia. Mereka pun lalu terkejut melihat SMA Kodan yang sudah hancur luluh lantah. Sementara itu, Kuro yang merasa kalau hidupnya tidak akan lama lagi, memaksa Ayaka untuk keluar dengan memakai jaketnya. Tetapi karena Ayaka tidak mau menuruti permintaan Kuro, dia tetap berada di sana sambil melindungi Kuro dari reruntuhan bangunan. Tapi meskipun Ayaka sudah berusaha, yang bisa keluar dari sana hanyalah Ayaka sendirian. Dia pun menangis, sebab tak bisa juga untuk membawa Kuro dari sana.
Dan sebelum film berakhir, terlihat Eita yang sangat bersedih kehilangan sosok laki-laki yang mau berteman dengan dirinya. Ono dan Kawado pun juga terlihat sedang bersulang, mengenang kepergian Kuro dari hidup mereka. Sementara itu, Ayaka yang tidak kuasa melihat berita tentang hancurnya SMA Koden, memilih untuk kembali ke kamarnya. Namun ketika dia masuk ke dalam kamarnya, Ayaka terkejut melihat seorang laki-laki di sana sangat mirip dengan Kuro, namun ternyata dia adalah Juro. 俺は雲隠れ十郎だ。 Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!